Madrasah Aliyah 1 Banyumas, siap hadapi arus tantangan zaman, mendidik insan dalam kebenaran, meraih cita-cita nan mulia. Madrasah Aliyah 1 Banyumas, siap mengabdi pada Ibu Pertiwi, cetak generasi berprestasi dan mandiri, berakhlak mulia menggapai asa. Smart edukatif kekeluargaan, transparan dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Pertama tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Diah Eko Nurianti SPD. Saya guru matematika di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Pertama tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, program studi Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 20.20.2063101475. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas pada fase F kelas 11-2 dengan materi fungsi inverse yang menerapkan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan semangat dan kedisiplinan, menjunjung tinggi nilai keagamaan, smart edukatif kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Jemaah duduk, siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Terima kasih. Semoga dengan diawali berdoa kita diberikan kemudahan untuk belajar matematika hari ini. Oke, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alia Afif Rahmani. Hadirah Bu. Arkan Firosani. Hadir Bu. Aulia Naswa Kamilah. Hadirah Bu. Febri Cahyaningrum Prastiwi. Hadirah Bu. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua untuk mengikuti pembelajaran kita. Sebelum mulai, Ibu ingin cek dulu kondisi kelas kita. Alhamdulillah sudah bersih dan rapi juga. Terima kasih kepada yang sudah piket hari ini karena sudah menjaga kelasnya. Untuk semuanya juga Ibu ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Ya, sudah siap semua ya? Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa ya? Macam-macam fungsi. Ya, betul. Terus, apa itu fungsi? Saya Bu. Ya, silakan Mas Arkan. Fungsi adalah setiap anggota di A memiliki pasangan tepat satu anggota di B. Ya, bagus. Yang lainnya juga masih ingat ya? Masih. Ya, oke. Untuk selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Kemarin kita sudah mempelajari macam-macam fungsi ya. Ada 3 jenis fungsi. Kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram ini untuk gambar yang pertama.
ini merupakan fungsi apa? Siapa yang masih ingat? Saya Bu, Ya, silakan. fungsi 11 atau fungsi injektif karena pasangannya hanya ada satu di B. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, fungsi apakah ini? Adakah yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Halwa. fungsi pada atau fungsi surjektif karena setiap anggota di himpunan B memiliki pasangan di A. Ya, bagus. Untuk selanjutnya, gambar yang ketiga, ini merupakan fungsi apa? Adakah yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Safa. fungsi bijektif atau korespondensi 1-1 karena merupakan fungsi injektif dan surjektif. Ya, bagus sekali. Untuk selanjutnya, kita lihat dari 3 gambar ini. Sekarang kita balik fungsinya. Kalau tadi dari A ke B, sekarang dari B ke A. Untuk gambar yang pertama, ya, apakah ini merupakan fungsi? Bukan. Ya, kenapa? Karena ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Ya, betul sekali. Karena ada satu anggota, yaitu 9, ya, tidak memiliki pasangan di A. Jadi, gambar yang pertama bukan fungsi. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, apakah ini fungsi? Bukan. Bukan. Kenapa? Anggota yang memiliki 2 pasangan. Ya, betul sekali. Karena ada di anggota B, yaitu 7, ini memiliki 2 pasangan di A. Jadi, gambar yang kedua bukan fungsi. Selanjutnya, gambar yang ketiga, apakah suatu fungsi? Fungsi. Ya, karena apa? Seluruhnya, ya, ini anggota di B itu memiliki 1 pasang di A. Jadi, kesimpulannya yang memiliki fungsi kebalikan adalah yang berjenis fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Oke. Untuk selanjutnya, silakan lihat tayangan video berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan menentukan inverse suatu fungsi sambil menonton bioskop. Menikmati hiburan juga masih perlu dilakukan meski masa pandemi belum berakhir. Dengan tetap berada dalam mobil, kamu bisa menikmati film layar lebar di bioskop drive-in. Pengunjung akan dikenakan biaya parkir mobil dan biaya tiket menonton film. Setiap mobil dikenakan tarif parkir seharga Rp20.000. Sedangkan setiap orang pengunjung harus membeli tiket untuk menonton film seharga Rp100.000. Sehingga dapat kita rumuskan fungsi biaya total dalam rupiah untuk rombongan satu mobil, yaitu Fx sama dengan 100.000 X ditambah 20.000, dengan X menyatakan banyaknya orang di mobil itu. A akan menentukan. Dari tayangan video tadi, ya, ini tadi diperoleh ada fungsi Fx sama dengan 100.000 X plus 20.000. Dengan Fx-nya adalah total biaya per rupiah, kemudian X-nya adalah banyaknya orang di mobil. Nah, dari tayangan tadi itu bisa nih, coba bagaimana cara menentukan biaya nonton bioskop? Ada yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan. dengan memasukkan nilai X, yaitu banyaknya orang di mobil. Ya, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara menentukan banyaknya orang dalam rombongan mobil yang menonton bioskop? Siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan Mbak. dengan cara membalikkan fungsi X-nya. Ya, bagus sekali. Dari penjelasan tadi ya, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi inverse ya. Dimana untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan fungsi inverse. Untuk indikator pembelajarannya ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan syarat fungsi inverse. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan aturan pembuatan fungsi inverse.
Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan fungsi inverse. Kemudian untuk selanjutnya, dari manfaat pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa manfaat yang kita peroleh selain tadi yang sudah ditunjukkan, ya. Di mana diantaranya 1. Proses pembuatan buku, 2. Proses daur ulang logam, 3. Menentukan permintaan dan penawaran, 4. Proses produksi makanan, 5. Penyusunan pemain dalam olahraga. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengambil nilai tentang profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama yaitu ada religius, yaitu mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, disiplin, berarti mengikuti seluruh pembelajaran dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, gotong royong, bekerja sama atau bergotong royong dalam kelompok untuk menentukan penyelesaian dalam LKPD. Yang keempat, berpikir kritis dalam menentukan inverse fungsi. Untuk selanjutnya, selain penilaian profil pelajar Pancasila, ada penilaian keterampilan, yaitu dari berkelompok dan individu. Di mana ini untuk yang berkelompok itu kita lihat dari performa dalam presentasi hasil dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang kedua, nanti ada tes individu melalui media game quizzes, ya. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana itu ada 5 langkah. Langkah yang pertama ini mengorientasikan peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kerja peserta didik. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Yang keempat, menyusun hasil karya dan mempresentasikan. Yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Sebelumnya akan Ibu lakukan tes formatif dulu atau pretestnya, ya. Jadi silakan kalian semuanya siapkan HP-nya. Ya, sudah siap HP-nya ya? Sekarang silakan kalian scan untuk kode QR-nya. Ya, sudah selesai semuanya ya? Sudah. Ya, dari soal pretest tadi kita bahas sebentar ya. Ini tadi yang pertama ya, ada jatuh hati, maka kebalikannya adalah Benci. iya, betul. Terus berikutnya bersama-sama, Sendiri. sendiri, ya. Kemudian kalau ada penjumlahan berarti kebalikannya Pengurangan. perkalian. Pembagian. Iya. Kemudian ini ada fungsi fx sama dengan x plus 5. Kebalikannya adalah X min 5. iya, x min 5. Nanti kita di sini akan mempelajari kebalikan fungsi atau nama lainnya adalah fungsi inverse, gitu ya.
Oke, sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita jargon terlebih dahulu agar kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, sudah siap? Ayo kita mulai. Aku cinta matematika. Matematika jiwaku. Matematika pasti bisa. Ya, kita masuk ke pembelajaran inti kita. Yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Jadi, Ibu akan menyajikan permasalahan. Nih, Ibu minta salah satu untuk membacakan. Silakan, Mbak. Pak Andi adalah seorang teknisi dan dia bertanggung jawab terhadap satu mesin yang sangat vital di pabrik dia bekerja. Mesin ini mampu mengubah karet menjadi ban mobil. Mesin ini menggunakan settingan Fx sama dengan 10x min 3. Dengan X adalah banyaknya drum karet dan Fx adalah banyaknya ban yang dihasilkan. Dari permasalahan tadi ya, kita coba. Nah, yang pertama, bagaimana cara menentukan banyaknya ban yang dihasilkan? Coba, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan mengganti nilai X-nya, di mana X adalah banyaknya drum karet. Ya, benar sekali. Oke, untuk selanjutnya. Yang kedua, apakah setiap produksi akan menghasilkan ban dengan kualitas yang sama? Tidak. Ya, betul. Selanjutnya, apabila kualitas ban yang dihasilkan tidak sama, maka apa yang akan dilakukan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Didaur ulang dengan mengubah settingan awal menggunakan kebalikan fungsinya. Ya, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya, dari permasalahan tadi ini akan disajikan 3 kasus. Kasus yang pertama, berdasarkan data produksi diperoleh ada 8 drum karet, maka berapakah banyaknya ban yang dihasilkan mesin tersebut? Kasus yang kedua, tiba-tiba Pak Andi mendapat laporan dari bagian quality control bahwa beberapa ban tidak layak jual karena cacat produksi sehingga harus didaur ulang kembali. Kemudian Pak Andi melakukan settingan ulang terhadap mesin agar bekerja sebaliknya, yaitu mengubah ban menjadi karet. Buatlah settingan mesin yang terbentuk. Kasus ketiga, dari data ada 17 ban yang cacat dan harus didaur ulang kembali. Maka ada berapa drum karet yang dihasilkan setelah didaur ulang dengan settingan mesin yang baru. Dari kasus 1, 2, dan 3 ini akan kalian kerjakan dalam berkelompok. Jadi langkah berikutnya adalah kalian membentuk kelompok masing-masing ya, yang sudah disepakati oleh kalian. Silakan. Ya, untuk selanjutnya, karena kelompok sudah terbentuk, Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Di mana nanti untuk hasil LKPD-nya kalian foto hasilnya, kemudian dimasukkan ke dalam Canva untuk dipresentasikan masing-masing kelompok nanti. Sudah jelas itu ya? Jelas. Ya, ini Ibu bagikan untuk LKPD-nya. Dari proses diskusi kelompok nanti Ibu akan mengambil nilai bergotong royong kalian di dalam kelompok dalam menyelesaikan LKPD, kemudian ada nilai kedisiplinan tepat waktu dalam menyelesaikan LKPD-nya. Jadi semuanya silakan bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang ada di kelompok kalian. Untuk selanjutnya setelah ini ada presentasi dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil permasalahan yang sudah diselesaikan di kelompok kalian. Untuk kelompok lain nanti bisa menanggapi. Udah ketemu F inverse X-nya itu kita cari F inverse 13 itu nilainya berapa.
Jadi langkah awal kita harus cari f inverse x-nya dulu. Kita bagi aja. Boleh. Kamu nomor berapa? Aku nomor 1. Kamu nomor berapa? Aku nomor 1 sama Julian. Oh, bareng. Ya. Aku nomor 2 sendirian. Aku nomor 3 ya. Boleh. Bu, ini berarti ditulis saja ya, Bu? Iya, langsung ditulis di sini ya. Nanti untuk presentasi nanti tinggal difoto saja ini. Jadi kamu langsung sesuai dengan petunjuknya, kemudian langsung diselesaikan di kolom penyelesaian. Kayak gitu aja. Terima kasih, Bu. Ya. Terus berarti ini dimasukin 450p ya x-nya 500 dan 450 substitusi ini. iya Ini ya ditambah 20.000. terus berarti diselesain iya Itu. Berarti 500 dikali 450. ya 225.000 ditambah 20. Dari awalnya dulu, ini tuliskan fungsi yang diketahui, fungsinya mana kamu tuliskan di sini. Terus tuliskan yang ditanyakan apa, ya. Nah, ini selanjutnya setelah ini kan kelihatan nih, ubahlah bentuk y sama dengan gx. Ya, Ibu kira sudah cukup untuk waktu berdiskusi di masing-masing kelompok. Selanjutnya adalah presentasi dari masing-masing kelompok untuk hasil permasalahan yang sudah didiskusikan. Untuk selanjutnya Ibu persilakan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang berada di sini. Oke, penyelesaian kasus pertama. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tuliskan yang diketahui, yaitu settingan mesin atau fx sama dengan 10x min 3. Terus 8 dream karet atau x sama dengan 8. Terus yang kedua, tuliskan yang dinyatakan, banyaknya ban yang dihasilkan atau fx. Yang ketiga, memasukkan nilai x ke dalam fx. Fx sama dengan 10x min 3. Nah, kemudian x yang sama dengan 8 dimasukkan ke dalam x tersebut. Sama dengan 10 kali 8 min 3 sama dengan 80 min 3 sama dengan 77. Dari hasil kesimpulan kami, jadi 1. Jadi berapa banyak ban yang dihasilkan jika ada 8 drum karet? Ada yang bisa menjawab? Saya, Kak. Ya, silakan Mas. Jadi banyaknya ban yang dihasilkan adalah 77. Bagus, betul sekali. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, untuk berikutnya adalah kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, silakan seluruhnya maju ke depan. Kami dari kelompok 2 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang permasalahan nomor 4. Nah, di sini disajikan soal. Yang pertama, tentukan fungsi inverse dari persamaan fungsi berikut, yaitu dengan nilai fx sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5 untuk x bilangan real dan x bukan sama dengan min 5 per 2.
Soal yang kedua yaitu tentukan nilai dari F inverse dari 13. Jadi untuk pengerjaannya kita memiliki 6 langkah. Yang pertama yaitu tuliskan fungsi yang diketahui. Fungsi yang diketahui yaitu nilai fx sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5. Langkah yang kedua, tuliskan yang ditanyakan. Yang ditanyakan yaitu ada 2. Yang pertama, fungsi inverse dari persamaan fungsi fx sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5 itu berapa? Yang kedua itu, berapa sih nilai dari f inverse 13? Langkah yang ketiga yaitu ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Jadi di sini fx dimisalkan dengan y, maka bisa dituliskan y sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5. Ketika y bentuk pecahan itu sama aja dengan per 1, yaitu y per 1 sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5. Kesimpulannya, jadi fungsi inverse dari persamaan fungsi berikut fx sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5 untuk x bilangan real dan x bukan sama dengan min 5 per 2 adalah f inverse x sama dengan 5x min 4 per 2x min 3. Jadi nilai dari f inverse 13 nya adalah min 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silahkan yang mau menanggapi. Saya Kak. Ya, silahkan. Di langkah-langkah kegiatan nomor 3, kenapa itu y-nya harus y per 1 ya? Ya, jadi kenapa kok di sini y per 1, yaitu ketika y bertemu dengan pecahan itu maka per 1. Misal seperti ini. Ketika 1 plus 1 per 2 itu 1 penyebutnya sama dengan 1. Jadi 1 per 1 plus 1 per 2, tinggal disamakan penyebutnya. Di sini pun juga sama sistemnya. Kenapa kok di sini y per 1 sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5? Kenapa enggak y saja tanpa 1? Sebenarnya kalau y dibagi dengan 1 itu juga nilainya y, maka sama saja. Tinggal dikali silang saja seperti itu, Mas. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok berikutnya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan permasalahan nomor 3. Jadi, permasalahannya adalah Tiara adalah seorang pemilik toko bunga yang mampu merangkai ikatan bunga menjadi buket dengan mengikuti rumus matematika Gx sama dengan x kuadrat plus 4. Dengan x adalah ikatan bunga dan Gx adalah banyak buket yang dihasilkan. Kasus 1. Jika dalam bulan ini Tiara mendapatkan orderan sebanyak 4.100 buah, berapakah ikat bunga yang Tiara butuhkan? Dan kasus 2, bantulah Tiara membuat fungsi inverse yang tepat untuk menghitung banyaknya ikat bunga yang dia butuhkan. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Silakan. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, ya, dari langkah 1 sampai terakhir tadi, ya, presentasi, apakah menurut kalian pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL itu menyenangkan? Menyenangkan. Ya, harapannya dengan penggunaan model ini nantinya kalian bisa lebih paham dalam belajar matematika. Oke, sebelum kita ke post testnya, agar tetap semangat, kita jargon dulu. Ya, masih ingat jargon kita ya? Masih. Ya, yuk kita mulai. Yuk, aku cinta matematika. Matematika jiwaku. Matematika pasti bisa. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ya, langsung kita ke post testnya.
Nah, karena di sini post testnya menggunakan media kuisis, maka silahkan kalian siapkan HP-nya untuk men-scan kode barcode-nya. Silakan, HP-nya bisa dikeluarkan, kemudian scan barcode untuk kuisis ini. Ya, sudah, kita mulai ya. Ibu klik ini untuk memulai. Ya. Oke, selanjutnya dari hasil tes kuisis tadi ya, yang menduduki peringkat pertama adalah Julian Chandra, kemudian yang kedua tadi adalah Wiji, kemudian yang ketiga adalah Rifat. Ya, semoga dari hasil tadi ya, walaupun kalian yang di bawah peringkat 3 ya, semuanya bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif. Oke, dari hasil pembelajaran kita hari ini ya, kita ambil kesimpulan. Ya, silakan yang mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, siapa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Salsabila. Ya, kesimpulannya yang pertama yaitu fungsi inverse atau fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Yang kedua, syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi inverse adalah jika dan hanya jika F merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan fungsi inverse yang pertama yaitu ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Yang kedua, tuliskan X sebagai F inverse Y sehingga F inverse Y sama dengan Fy. Yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse F inverse X. Ya, terima kasih kepada Mbak Salsabila yang sudah mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Oke, sebelum mengakhiri ya, ini Ibu ingin bagikan angkat dulu ya, kaitannya dengan pembelajaran kita yang sudah dilaksanakan tadi, yaitu menggunakan model problem based learning. Nanti silakan kalian scan ulang lagi ya untuk link angkatnya. Jadi nanti kalian bisa langsung mengerjakan. Hanya waktu 1 menit bisa diselesaikan. Ini silakan untuk link angkat motivasi belajarnya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Ibu ingatkan untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Tetapi dari hasil tes tadi yang individu ya, bagi nilainya yang masih kurang berarti nanti akan diadakan remedi. Sedangkan yang nilainya sudah cukup karena yang lainnya pada remedi berarti diadakan pengayaan. Seperti itu ya. Jadi disiapkan baik yang pengayaan ataupun yang remedi. Kemudian materi selanjutnya adalah fungsi komposisi, bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Ibu akan mengumpulkan kembali untuk LKPD-nya ya, dikumpulkan terlebih dahulu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk menutup kegiatan ini Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Silakan bisa istirahat.